Because It's You episode 20. Reno membuka pintu ruangannya dengan gusar, lalu melemparkan dirinya di sofa ruangannya dengan raut frustrasi. Sialan, berkali-kali Reno mengumpat karena kekesalannya. Rama yang melihatnya hanya tersenyum sambil ikut duduk di sebelah Reno. Apa coba maksudnya si Robi memperkerjakan adiknya di sini? Sialan. Lagi-lagi Reno menggerutu lengkap dengan umpatan-umpatannya. Memangnya kenapa kalau Tania kerja di sini? Gue gak suka. Jangan bilang kalau yang dikatakan Robi tadi benar, bahwa lo takut dekat dengan Tania. Sialan lo. Apapun yang terjadi, perasaan gue ke Tania sudah pupus. Gak ada lagi, Ram. Lo yakin? Gue akan buktiin ke lo nanti, kata Reno dengan pasti. Dan Rama pun mengangguk. Oke, kayaknya gue mesti balik dulu, kata Rama kemudian sambil melirik ke arah jam tangannya. Reno pun mengangguk ketika Rama berpamitan untuk pergi. Seperginya Rama, Reno menyandarkan kepalanya pada sandaran sofa. Maksud hati untuk menenangkan pikirannya, tapi ternyata bayangan akan masa lalunya melayang-layang di pikirannya. Saat itu, "Hai, aku Reno," kata Reno sambil mendekati seorang gadis yang duduk sendiri di taman belakang rumah Reno. "Tania," kata gadis berwajah cantik namun sendu tersebut. "Aku turut berduka atas kematian Om. Semoga setelah ini kita akan menjadi teman baik." Dan Tania pun hanya mengangguk dengan perkataan Reno. Saat itu, Reno masih kelas 3 SMA, sedangkan Tania masih kelas 3 SMP. Ayah Tania yang merupakan adik dari ayahnya Reno meninggal karena serangan jantung akibat perusahaannya yang bangkrut. Semua aset keluarga Tania disita oleh bank, mengakibatkan Tania, Robi, dan mamanya harus numpang sementara di rumah Reno. Robi yang saat itu sebaya dengan Reno, sekolah di sekolahan yang sama dengan Reno. Sedangkan Tania sekolah di SMP yang bersebelahan dengan sekolahan Reno. Tania yang saat itu tertutup dan terpukul dengan keadaan keluarganya, lama-lama semakin terbuka dengan Reno. Mereka jadi semakin dekat, dan perasaan tersebut pun tak terhindarkan lagi. "Itu bintangku," kata Tania yang saat itu sedang tiduran menghadap ke atas langit dan menunjukkan sebuah bintang yang sangat terang. "Mana?" tanya Reno yang juga tidur di sebelahnya. Mereka saat itu berada di taman belakang rumah Reno, tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama, entah itu sekedar mengerjakan PR atau bercanda gurau bersama. Itu yang kelap-kelip dan paling terang. "Kenapa kamu milih itu? Kenapa enggak yang besar itu?" tanya Reno dengan heran. "Karena aku tidak mencari yang paling besar, tapi aku mencari yang paling terang, supaya dia bisa menuntunku pulang." Reno mengangkat sebelah alisnya. "Menuntunmu pulang?" "Iya, menuntunku pulang. Kak Reno adalah rumahku, tempatku untuk pulang. Dan jika aku tersesat, bintang itu yang akan menuntunku pulang ke rumah kepada Kak Reno," kata Tania menjelaskan. Reno lalu tersenyum
sambil mengacak-acak poni milik Tania. Dan aku akan selalu menunggumu di sini, menantimu untuk kembali pulang, kata Reno dengan tersenyum hangat. Reno pun lalu mengecup kening Tania dengan lembut. Bayangan tersebut sangat jelas terngiang di benak Reno. Astaga, apa yang harus dirinya lakukan? Akankah ia mengulangi kesalahannya untuk kedua kalinya? Apa ini rencana Robby untuk mengacaukan perasaannya dan merebut Alea dari tangannya? Mengingat itu, Reno kembali murka. Jika itu rencana Robby, maka Reno bersumpah tak akan pernah terperangkap dalam rencana sialan tersebut. Alea setengah melamun ketika menyirami bunga-bunga yang berada di halaman samping panti. Pikirannya menerawang, mengingat-ingat kata Nessa. Bagaimanapun juga, dirinya kini sedikit lega karena memiliki Nessa sebagai temannya yang baik. Nessa bahkan menyemangatinya untuk tetap bersama Reno. Nessa juga mengajarinya menjadi wanita yang berani, bukan wanita seperti dirinya saat ini yang hanya menerima keadaan saja. Pertanyaannya adalah, beranikah ia menghadapi semuanya? Beranikah ia mengungkapkan perasaannya terhadap Reno? Bagaimana jika Reno menolaknya? Selalu pertanyaan itu yang membuatnya melamun sore ini hingga ia tak menyadari ketika ada sebuah lengan yang sudah melingkari perutnya dari belakang. Melamunkan apa? Tanya Reno yang saat ini sudah memeluk Alea dari belakang. Alea terkesiap dengan pertanyaan sekaligus tingkah Reno yang sedikit berbeda dari tadi pagi. Enggak, aku hanya... Ayo kita pulang, aku lapar, potong Reno kemudian. Kenapa nggak makan di sini saja? Di sini sama saja kok. Enggak, aku hanya mau makan malam sama kamu. Dan jantung Alea pun berdetak lebih kencang karena pernyataan Reno. Alea hanya terdiam, tak bisa berkata-kata lagi. Ayo, kata Reno lagi sambil menarik tangan Alea. Setelah berpamitan dengan ibu panti, mereka pun pulang. Sesampainya di apartemen, Alea langsung menuju ke dapur dan bersiap-siap untuk masak. Tapi lagi-lagi dirinya terkejut dengan tingkah Reno yang sama sekali tak dimengertinya. Lagi-lagi Reno memeluknya dari belakang sambil sesekali mengecup lehernya. Seperti tak ada rasa canggung lagi untuk Reno. Ada apa dengan lelaki ini? Alea hanya bisa diam membatu. Ada apa? Tanya Reno dengan serak. Enggak. Kamu kaku sekali. Aku enggak terbiasa. Mulai sekarang biasakan. Dan Alea pun hanya mengangguk, meski tak tahu apa maksud Reno tersebut. Maafkan aku, kata Reno kemudian. Maaf untuk apa? Tadi pagi sudah kasar sama kamu. Aku gak apa-apa kok, jawab Alea kemudian. Aku sama Tania gak ada apa-apa kok. Itu hanya masa lalu. Yang penting sekarang masa depanku adalah kamu dan dia, kata Reno sambil mengusap perut Alea. Reno teringat kata-kata Rama. Jika Alea tak mencintainya, maka ia harus membuat Alea mencintainya. Tak ada salahnya kan bersikap manis terhadap Alea, karena kini tujuan Reno hanya satu,
membuat Alia jatuh cinta padanya dan bersetan dengan si Robi. Alia hanya tertegun mendengar pernyataan Reno. Ya sudah, lanjutin masaknya. Aku sudah lapar. Aku mandi dulu ya, kata Reno sambil mencuri kecupan di pipi Alia, lalu berlari pergi meninggalkan Alia yang ternganga sambil memegangi pipinya. Besok ke kantorku ya, kata Reno sambil mengusap-usap perut Alia. Setelah makan malam, saat ini mereka sedang santai di depan televisi. Alia duduk di ujung sofa panjang dengan kakunya karena Reno tak canggung-canggung lagi bermesra-mesraan dengan tidur di pangkuan Alia. Ngapain aku kesana? Bawain aku makan siang? Tapi biasanya Mas Reno, mulai besok kamu yang harus bawakan aku makan siang dan menemaniku makan di kantor, potong Reno dengan tegas dan tanpa mau diganggu gugat. Sebenarnya Reno memiliki rencana khusus dengan menyuruh Alia datang ke kantornya setiap hari untuk menemaninya makan siang. Selain akan lebih dekat dengan Alia, Reno juga berpikir siapa tahu saja dengan melihat kedekatan dirinya dengan Alia, si Robi dan Tania akan menyerah untuk memisahkan mereka. Memangnya Mas Reno mau dimasakin apa? Tanya Alia sambil tersenyum dan memberanikan diri membelai lembut rambut Reno. Terserah kamu saja, yang penting enak. Lalu tiba-tiba Reno terduduk di sebelah Alia, menatap Alia dengan tajam. Al, jangan terlalu dekat dengan lelaki lain, kata Reno tiba-tiba dengan ekspresi seriusnya. Aku gak suka. Lanjut Reno lagi. Apa maksud dari perkataan lelaki ini? Alia masih terdiam karena tak mengerti dengan apa yang dimaksud Reno. Hanya pikirannya saja yang bertanya-tanya dalam hati. Reno kini semakin mendekatkan diri kepada Alia. Diusapnya pipi Alia, terpesona dengan kecantikan Alia yang terlihat polos dan alami. Hingga dirinya tak sadar jika bibirnya sudah menempel sempurna pada bibir Alia. Reno mulai mengulumnya, melumatnya, tak memperhatikan ekspresi terkejut dari Alia. Oh, sialan. Ini nikmat. Bahkan lebih nikmat daripada ciumannya dulu kepada Nesa ataupun Tania. Mengingat nama itu, bayangan akan Tania pun keluar di benak Reno. Kak, sini deh, ajak Tania sambil menyeret tangan Reno ke dapur. Mau apa? Cuk. Reno menegang ketika bibir mungil Tania menempel pada pipinya. Aku sayang sama Kak Reno, kata Tania kemudian. Reno belum bisa menjawab karena sibuk dengan debaran jantungnya. Akhirnya, setelah sadar, Reno langsung menarik tubuh Tania dan menciumnya saat itu juga. Ciuman yang sangat nikmat, karena itu merupakan ciuman pertama Reno pada cinta pertamanya. Seketika itu juga, Reno melepaskan ciumannya terhadap Alia. Kenapa bayangan itu muncul kembali? Dan kenapa Tania? Kenapa bukan Nesa? Sialan. Reno mengumpati dirinya sendiri dalam hati. Kenapa? Alia memandang Reno dengan tatapan tanda tanya. Enggak, jawab Reno singkat sambil sedikit salah tingkah.
Lebih baik kamu tidur, ini sudah malam, lanjut Reno lagi. Dan Alia pun mengangguk, sambil bergegas masuk ke dalam kamar. Walau hatinya masih diliputi dengan beberapa pertanyaan. Kenapa Reno menciumnya? Kenapa Reno tiba-tiba menghentikan ciumannya? Kenapa ekspresi Reno berubah jadi seperti itu? Apa yang dia sembunyikan? Pertanyaan-pertanyaan itu terngiang-ngiang di benak Alia. Sedangkan Reno sendiri saat ini sedang diam membatu di sofa depan televisi. Apa yang terjadi dengannya? Kenapa dirinya ingat kembali masa-masa terlarang itu? Apa dirinya masih menyimpan sedikit perasaan terhadap Tania? Tidak, Tania hanya masa lalunya. Masa depannya saat ini hanya Alia dan bayinya, pikir Reno sambil mengacak-acak rambutnya. Siang ini merupakan salah satu siang terburuk yang pernah Reno alami. Bagaimana tidak? Seharusnya siang ini Reno meeting bersama Robi untuk membahas tentang kinerja beberapa karyawannya. Namun ternyata Robi tidak masuk kerja hari ini karena sakit. Entah itu kenyataan atau hanya alasannya saja. Yang pasti, hari ini Reno sangat kesal karena tidak masuknya Robi berarti Reno hanya akan meeting berdua dengan Tania yang sejak kemarin sudah menjadi sekretaris pribadi Robi. Sial. Tentu saja sangat sial. Berada dalam satu ruangan dengan orang yang pernah dicintainya tentu saja sangat berat untuk Reno. Apalagi mengingat mereka putus hanya karena hubungan darah dan tak mendapat restu, bukan karena tak saling cinta lagi. Sedangkan Tania sendiri terlihat tak segan-segan untuk mendekati Reno, menggoda Reno hingga Reno kini benar-benar merasa jika cintanya pada Alia sedang diuji. Kak, bukankah seharusnya dia dikeluarkan dari perusahaan ini? Dia sangat tidak kompeten dan hanya suka menyebarkan gosip murahan, kata Tania yang kini sangat dekat dengan Reno. Tania lalu memberikan sebuah map berisi data diri seorang karyawati yang tak lain adalah Maya, mantan pacar sekaligus mantan sekretaris pribadi Reno. Kenapa harus dia yang dikeluarkan? Tanya Reno sambil sedikit menjauh dari Tania. Karena aku gak suka, dia terlihat sangat murahan. Kamu belum tahu kinerjanya. Dia sudah lama kerja di sini. Kak Reno kok membelanya sih? Aku gak membela. Aku tahu berdasarkan pengalamanku. Dia pernah bekerja denganku. Dan juga pernah menjadi teman kencanmu. Iya kan? Tania melanjutkan kalimat Reno. Kurasa itu bukan urusan kamu. Lagi pula, kita di sini untuk membahas karyawan, bukan masalah pribadi, kata Reno dengan dingin. Kak, rengek Tania yang kini sudah bergelayut di lengan Reno. Lepaskan, Tania. Aku ingin kita sama-sama profesional, kata Reno sambil melepaskan rangkulan Tania. Apa kamu juga bertindak profesional saat mengencani sekretaris pribadi kamu sendiri? Tanya Tania dengan sedikit menyindir. Dan tentu saja Reno tak bisa menjawabnya. Karena dulu saat mengencani Maya, Reno tak pernah bertindak profesional. Bahkan Reno sering melakukannya di ruang kerjanya. Apa itu profesional? Tentu saja tidak. Itu beda. Apa yang membuatnya beda?
Dulu, aku belum memiliki Alia. Sekarang, aku sudah memilikinya. Tapi kamu juga memilikiku, Kak. Hati ini masih milikmu. Bertahun-tahun aku hidup menjauh, tapi aku tak pernah bisa melupakanmu. Karena hati ini memang sudah menjadi milikmu. Jiwaku bahkan sudah terbang bersamamu. Kata Tania yang sudah tak bisa membendung perasaannya kembali. Maafkan aku, Tan, tapi aku sudah berpaling darimu, bahkan sebelum kedatangan Alea. Dan kini, setelah datangnya Alea, aku tak bisa berpaling lagi dengan wanita lain. Meski itu dengan kamu, cinta pertamaku, kata Reno menjelaskan dengan tegas. Bersambung, sampai jumpa di episode 21-nya ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan, oke? Bye-bye.